Kasus Vina Eki semakin lama semakin ruwet karena muncul fakta-fakta baru yang tak terduga. DPO yang dianggap otak dari kasus ini setelah ditelusuri dan menurut pendapat tetangga sekitar, Eki serasa tak mungkin melakukan itu karena orangnya dari dulu pendiam dan fokus bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Malah kalau menurut saya, saksi kunci yang bisa jadi tersangka adalah Linda. Soal kerasukan itu bisa nyata juga bisa settingan. Ada kemungkinan cinta segitiga antara Linda, Vina, dan Eki. Kita akan menyampaikan terkait update kasus Vina Eki. Teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan bahwa memang benar ya. Saat ini sejak tadi malam kami Polda Jabar tentunya dengan dibantu atau di backup oleh tim Bareskrim Polri, juga teman-teman dari Mabes Polri, bekerjasama tentunya dengan seluruh elemen, juga membantu dalam mengungkap proses menemukan para pelaku yang telah kita DPO. Dan sejauh ini kita sudah berhasil menangkap 1 orang terduga tersangka yang kita DPO-kan, yaitu atas nama Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita dapatkan informasi bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon yang kita tangkap di Bandung. Nah, saat ini teman-teman penyidik masih melakukan pendalaman, pemeriksaan terkait keterlibatan dari yang bersangkutan terhadap kasus pembunuhan Vina Eki. Itu ditangkapnya di mana, Kabit, si Peggy ini? Spesifik Bandungnya? Untuk Peggy kita tangkap di Bandung. Untuk saat ini kita tidak bisa menyebutkan secara lengkap untuk posisi penangkapan, tentu karena untuk alasan pembuktian. Ya, tentunya kita akan menggali keterangan dari para tersangka, baik tentang kejadian yang terjadi tahun 2016 ya, yang sudah berlalu. Kita akan menggali ulang, mencari keterangan tambahan yang dapat memperkuat daripada pemeriksaan atau pendalaman teman-teman penyidik Ditkrimum yang saat ini sedang dilakukan. Ya, kami minta seluruh warga masyarakat bersabar. Kami akan mengungkap secara terang benderang. Ya, kami akan transparan terkait dengan proses penyidikan maupun pengungkapan kasus Vina Eki. Kami yakin kasus ini akan dapat kami selesaikan secepatnya. Mohon doanya tentunya. Terima kasih atas kepedulian seluruh masyarakat di Jawa Barat, khususnya di Cirebon, ya, seluruh masyarakat Indonesia, netizen yang sudah membantu kami dalam proses mengungkap kasus ini. Pak, menurut informasi yang beredar ini baik dari netizen maupun dari pihak kepolisian lainnya, ini menyebutkan bahwa Peggy Perong ini merupakan otak atau dalang dari ini. Apakah ini sudah mulai didalami atau bahkan mungkin bisa dikonfirmasi dari Polda? Terkait keterlibatan, terkait peran yang bersangkutan, apakah sebagai hanya pelaku, hanya turut serta melakukan, ataupun sebagai intelektual dader, ya, sebagai otak ataupun dalang, ini masih terus kita lakukan pendalaman. Nanti kalau ada informasi perkembangan, secepatnya akan kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Untuk 2 DPO lainnya, Pak, apakah ini perkembangannya sudah sampai mana, Pak? Apakah sudah mulai pelacakan lokasi? Termasuk tentunya nanti kami akan sampaikan terkait perkembangan hasil pemeriksaan kami menyangkut dengan perkembangan kasus ini. Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui identitasnya bernama Peggy Setiawan ini. Iya. Informasi terakhir kita akan dengarkan informasi lebih lanjut. Adalah bekerja saat ini sebagai buruh bangunan, ya, buruh bangunan di Bandung, sehingga kami melakukan penangkapan di Bandung. Sudah lama di Bandungnya atau dalam 8 tahun itu atau bagaimana? Informasi sementara seperti itu, namun akan kami dalami kemana saja selama 8 tahun ini. Itu sempat nggak ada upaya ganti identitas seperti itu nggak? Atau memang identitasnya masih yang lama? Masih kita dalami. Apakah ada upaya untuk mengganti identitas? Apakah yang bersangkutan berusaha menghilangkan jejak dan lain sebagainya. Tapi terima kasih kepeduliannya, dan saat ini yang bisa saya sampaikan
hanya bahwa Polda Jabar tentunya dibantu oleh tim Mabes Polri, Polres Cirebon Kota, kita sudah bersama-sama untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Kami akan bekerja tentu sesuai dengan prosedur hukum yang ada dan tentu akan terkait dengan alat bukti. Ya, alat bukti sebagaimana 184 KUHP tentu harus ada keterangan saksi, ya, keterangan ahli, kemudian keterangan tersangka sendiri, ada surat, ada petunjuk. Ini harus dapat terpenuhi. Nah, mohon doanya kami bisa cepat menyelesaikan untuk kasus ini. Pak, dari keluarga Peggy sendiri apakah sudah mengetahui dan bagaimana responnya Pak dari keluarga Peggy? Untuk saat ini sudah kami hubungi dari pihak keluarga Peggy dan akan secepatnya kita lakukan juga pemeriksaan terkait dengan keberadaan Peggy. Kalau untuk keluarga Vina sendiri apakah sudah mengetahui apakah Peggy ini sudah ditahan atau belum? Saat ini kami tentu fokus pada proses pemeriksaan. Ya, nanti dari teman-teman penyidik akan menyampaikan apakah keluarga Vina juga akan kita mintai keterangan kembali atau mungkin termasuk narapidana yang lain yang saat ini masih berada di lapas atau tersangka kita yang sudah keluar. Halo, selamat siang, Mbak. Wah, kabur semua nih. Saya mau nanya, Ibu tinggal di daerah sini? Ibu namanya siapa, maaf? Melan. Ibu Melan. Ibu tinggal di daerah sini? Bukan sih, sebelah, kampung sebelah. Oke. Ibu ini kenal nggak sama sosok Peggy Peron ini ya? Kenal sih, nggak terlalu ya, cuman tahu aja. Oke. Itu memang yang Ibu tahu, Peggy ini sosoknya seperti apa, Bu? Anaknya baik sih, jarang bergaul atau berkumpul-kumpul sama teman-teman tuh. Soalnya dia tuh kerjanya tuh merantau terus, pulang sekali seminggu paling lama, terus pergi lagi begitu. Jarang kumpul-kumpul sama teman-teman. Terus posisinya waktu kejadian 2016 tuh setahu saya tuh dia tuh udah nggak di sini ya, nggak ada di sini. Oh, berarti saat kejadian 2016 itu setahu Ibu Peggy lagi merantau? Iya, lagi merantau di sini. Kejadian kasus Wina tuh udah ada adegan ulang juga dia tuh masih posisi merantau ya, setahu saya. Saksian warga sekitar ya. Jadi saat memang Peggy ini orangnya suka merantau dari lama ya, dari saat 2016 justru ya Bu ya? Lebih dari situ, 15-14 sebelum 2016 dia juga udah pergi merantau, jarang tinggal tetap di sini. Tapi itu Ibu tahu nggak dia merantaunya tuh pergi ke mana? Apakah benar informasinya di Bandung? Ke Bandung kalau nggak salah ikut bapaknya. Karena posisinya udah pisah sama ibunya ya, jadi dia ikut sama bapaknya. Bu, ini kan disampaikan diduga bahwa Peggy ini adalah ikut geng motor gitu. Ini Mbak sendiri melihatnya apakah sebagai tetangga memang sering Peggy gaul bersama geng motor atau seperti itu? Kayaknya sih nggak mungkin ya, setahu saya sih, soalnya tuh anaknya tuh merantau kerja keras tuh, kayak jadi tulang punggung. Kalau ngumpul-ngumpul di sini juga jarang-jarang bawa motor pergi keluar gitu, enggak, menetap di rumah gitu. Oke. Berarti memang selalu merantau dan Mbak juga jarang komunikasi ya sama Peggy ini? Jarang. Terima kasih ya Mbak atas waktu. Saksi yang ada di TKP terakhir. Jadi di sini Mas, saya dengan adik Eki dan Pina itu memiliki hubungan yang sangat dekat ya, tapi di luar daripada geng motor, karena adik Eki itu seperti adik saya sendiri. Kalau untuk Linda Mas, itu saya dikenalkan oleh Eki dan Pina, karena pada malam kejadian itu si Eki nelpon saya bahwa mau menjemput adik Pina. Kalau untuk kenalnya dengan Mbak Linda, ya udah lama sih Mas, cuma belum pernah yang namanya kita jalan bareng. Yang adanya itu saya dan Eki aja. Jadi ketika Eki punya masalah dengan Pina, Eki cerita dengan saya, curhat. Begitupun dengan Pina, jika dia punya masalah dengan Eki, dia juga curhat sama saya. Jadi ibaratnya itu saya kan paling tertua. Nah, ibarat itu saya paling tertua. Jadi saya kalau ada apa-apa mereka itu, dia itu memberitahu. Oke Mas, bisa diceritakan nggak kronologisnya dari versi Mas Melmel ini pada saat malam kejadian Vina dan Eki dibunuh? Kita dengar suara apakah? Jadi di sorenya itu Eki nelpon, nah kan ada kegiatan nggak nanti malam? Kalau nggak ada kegiatan, nih aku mau cerita nih ada masalah dengan Eki, bisa nggak diselesaikan? Tapi saya nggak tahu Mas itu masalah apa. Ya saya pikirkan biasalah anak-anak muda, paling nanti juga teguran lagi. Saya berpikir seperti itu kan. Oh ya sudah dek, nanti malam kita janjian di mana? Saya bilang gitu kan. Ya udah nanti akan saya telepon lah, dia bilang begitu. Nah setelah itu Mas
Malamnya nih sekitar jam 7:30 itu saya telepon ini si Eki, jadi nggak kita ini malam jalan? Kalau kamu mau jalan bawa Pina, ya bawa juga dong Linda. Masa Akang sendiri? Oh, bujangan saya kan Mas. Oh ya sudah Kang. Nah, Akang kita janjian tempat biasa. Sekarang nanti kita jemput Pina dan Linda. Ya sudah, oke, kita akhirnya meluncur lah. Saya ini kan ketemu dengan si Eki ini. Akhirnya sudah ketemu, kita jemput si Pina dan Linda. Kita sempat jalan-jalan ini. Jalan itu sempat jalan muter-muter. Setelah muter-muter itu kami sempat beli apa ini namanya minuman lah. Nah ya, Dek, kita beli minuman dulu lah, mampir. Nah, akhirnya kita ini mampir beli minuman. Jadi setelah kami mampir beli minuman itu, di situ Pina sempat gelisah tuh. Kang, biar Pina bensingan sama Akang aja lah pulangnya, biar si Linda sama Eki. Tapi mereka berdua kan berdebat, kenapa begitu? Kan awalnya kita berdua. Nah itu, terus saya bilang, udah nggak usah ribut. Nah, sembarang aja yang mana mau ikut. Saya bilang begitu sama si adik Eki kan. Nah, dalam itu ada beberapa motor itu lewat gitu. Dia lewat dan terakhir Eki. Nah, si Eki ini ngomong, Kang, itu kan kawan-kawannya si Egi gitu. Tapi saya ini kan nggak kenal sama si Egi yang mana posisinya saat itu. Jadi, nggak apa-apa deh, kita lanjut aja. Nah, itu si Linda ini memang dari awal itu memang sudah ngetik HP terus. Di atas motor itu memang sudah ngetik HP terus, entah siapa yang dihubungin. Nah itu ya, kita lanjut aja jalan ini. Setelah lanjut jalan ini, pas motor sudah lewat kan, yang tadi itu saya bilang kawan-kawannya Egi sudah lewat itu, si Egi ngomong, ya nggak apa-apa deh, aman aja, tuh kamu lanjut. Jadi akhirnya ini kami lanjut nih Mas, jalan. Karena schedule-nya kan memang masih mau jalan-jalan ya. Karena berhubung kami sudah jalan itu, kita tuh ngelewatin tongkrongan. Kayak nggak salah itu tongkrongan anak motor, cuma saya nggak tahu anak motor dari mana kan, karena kan saya di luar daripada geng motor. Itu si Linda, si Pina ngomong ke Linda, bilang Pina, nah kita pulang aja yuk, udah mau malam juga sudah nih, udah mau jam 11, udah mau gitu. Ya akhirnya saya bilang, iya tuh Neng, kita pulang, bilang begitu kan. Kalau kita pulang, di jalan perjalanan pulang saya ngomong sama si Eki, Dek, nanti singgah dulu beli bensin ya, soalnya bensinnya akan mau habis nih. Jadi akhirnya kami singgah nih. Yang sini itu saya sama Linda, si Eki sama Pina ini lanjut terus. Tuh, saya bilang kenapa tuh kok Eki jalan terus? Tak suruh si Linda hubungin si Eki. Saya bilang coba hubungin Eki itu, telepon. Jangan dulu pulang sebelum kita datang. Saya pikir kan sudah mereka ini menuju rumahnya Pina toh. Jadi maksud saya itu menuju rumah Pina, maksud saya kalau dia sudah duluan sampai. Jadi iya Kang, udah saya telepon nih katanya gitu. Udah saya chat katanya. Ya diangkat nih saya telepon, mungkin masih dalam perjalanan. Ya sudah, kalau gitu kamu chat aja si Eki atau si Pina, bilangin nanti kalau sudah sampai di rumah jangan langsung pulang duluan, tunggu Akang itu baru pulang sama-sama. Ya jadi akhirnya pulang saya ini Mas. Ya pas itu saya langsung ngantar Linda ini pulang ke rumah Mas. Pulang ke rumah, setelah sampai di rumah saya tanya lagi loh, kalau si Eki sama Pina kok belum sampai ya? Coba ditelepon, saya telepon nggak diangkat, berapa kali saya telepon nggak diangkat. Linda ini langsung masuk. Setelah dia masuk rumah saya putar balik tuh, saya keluar sudah jalan raya itu, saya putar-putar mencari kemana nih si Eki nih, kok nggak diangkat-angkat nih, perasaan gak enak. Akhirnya saya ketemu tuh sama temennya si Eki. Dia bilang begini, kan susul si Eki ke jembatan raya itu. Dia bilang susul Eki di jembatan apa itu gitu. Dia bilang si Eki sama kawan-kawannya tuh mau berantem tuh, mau kasih pelajaran ke Eki tuh. Akhirnya saya ini panik kan, langsung meluncur ke lokasi tuh. Sebelum sampai di jembatan itu, saya itu perawatan ini SMP 11. Nah di SMP 11 itu saya taruh motor tuh. Saya lihat tuh mereka tuh di dalam. Saya juga nggak berani untuk masuk ke dalam karena ini Pina sama Eki ini sudah dipukulin gitu. Tuh ada warung yang masih buka ya Mas, ya nggak buka full, maksudnya itu sudah mau tutup lah. Di situ tuh ada laki-laki Mas, saya ajakin untuk masuk ke dalam, nggak berani. Nah dia nggak berani masuk ke dalam, akhirnya saya memberanikan diri mendap. Akhirnya mereka tuh ya Mas, jadi setelah saya sudah mendap, saya ngelihat itu penyiksaan di 11 orang itu Mas, semuanya tuh ya itu mau Pina itu Mas. Saya mau maju tapi saya nggak berani, apa nanti saya jadi yang ketiganya, saya bilang gitu kan. Ya, kalau Eki si Eki di lokasi itu juga sudah nggak bisa ditolong. Jadi setelah Pina selesai digituin, mereka bawa lagi nih, bawa ke jembatan itu. Nah di situ mereka taruh Eki dan Pina ya. Setelah mereka pergi tuh,
Setelah mereka pergi tuh saya nyamperin, saya sempat tuh megang si pertama itu, saya megang Eki ya. Di situ memang sepi betul mas. Akhirnya saya tuh megang Eki, saya periksa Eki, nggak ada, memang sudah pergerakan. Jadi saya pindah ke Pina. Pina ini kan sudah sebagian bawahnya kan. Jadi saya yang terakhir nutupin si Pina pakai baju TC itu. Saya yang nutupin terakhir itu Pina masih merespon saya tuh. Pina masih bernapas, masih ibaratnya membuka mata lah. Saya sempat bilang, maaf nih, akan terlambat datangnya. Ya cuma mengeluarkan air mata gitu ya mas. Ya cuma mengeluarkan air mata, ingin ngasih tahu tuh. Ada yang kasih sampaikan ke saya, tapi Halo mas, ini saya tanya nih mas, sekali lagi mas, apa benar sejujur-jujurnya mas melihat Vina dan Eki dipukulin dan dilecehkan saat malam itu mas? Ini saya tanya sekali lagi mas ya. untuk sementara bukan saya tidak berani, cuma untuk melawan mereka itu kita harus pintar. Jadi setelah itu kita lanjutin tadi ya mas. Jadi setelah itu saya bilang sama Neng Pina begitu, saya cari bantuan, saya putar nih, cari bantuan pergi. Saya pertama datangin itu warung yang pertama saya datangin, yang ada mas-mas yang saya ajak itu, ternyata sudah nggak ada mas, tertutup, nggak ada. Saya gedung-gedung pun ada keluar. Setelah itu akhirnya saya balik nih. Saya sudah balik itu udah rame ya mas. Udah rame, sudah pada ngumpul nih. Sudah ketika itu rame, saya maju nih. Saya ngeliat ini beberapa tersangka yang tadi ikut mukulin Pina itu di lokasi itu. Cuma ya saya nggak bisa berbuat apa-apa mas. Jadi saya pas mau melangkah maju, sontak dalam hati itu kayak ada mas, Kang, udah, Akang nggak usah maju, Akang cukup ambil foto kami terakhir. Seperti itu lah bisikan dia mas. Jadi akhirnya saya ambil nih foto. Makanya saya kenakan itu foto itu, ada saya kenakan sepatu ya. Nah itu sepatu samping saya itu si Eki mas. Ya saya foto, tapi saya nggak bisa ngambil foto langsung satu badannya. Jadi saya ngambil foto dari bawah ya mas. Lihat itu sepatunya Eki. Setelah itu kami sudah nih mas. Ini itu masih, kalau saya bilang masih ada nafas lah. Masih waktu dibawa ke rumah sakit itu masih. Jadi saya ini perjalanan ini bingung mas, kemana saya mau mengambil nih. Akhirnya saya punya teman yang satu kampung, saya cerita nih, ayo kita ke rumahnya Pina. Ternyata beberapa tersangka itu sudah duluan ke rumahnya Pina, mengabarkan bahwa Pina itu kecelakaan gitu mas ya. Saya tetap ada mas, cuma di kalangan itu nggak ada yang kenal saya sama sekali, karena memang saya pribadinya kenal sama Eki dan Pina aja. Waktu itu HP-nya Pina ditahan sama polisi, semuanya lah mas ya. Tuh akhirnya polisi menyimpulkan kalau itu kecelakaan mas. Karena berhubung polisi sudah menyimpulkan itu kecelakaan, hasil visum pun juga tidak jelas. Dan itu pertama awalnya itu hasil visum itu yang terdengar oleh saya, yang nempel di kemaluannya almarhum adalah spermanya Eki ya. Itu yang saya tahu pertama mas. Jadi saya bingung kok bisa ya rumah sakit nggak tahu hasil otopsinya. Seharusnya kan di situ kan ada sperma mereka, kenapa itu tidak keluar mas? Itu pertama. Yang kedua itu mereka bilang Eki meninggal karena terakhir itu juga Eki itu dipukul pakai balok, terus dipukul pakai batu. Begitupun juga Pina ya mas. Pina itu disiksa bisa-bisan itu. Kalau si Pinanya, kalau untuk Pina memang disiksa bisa-bisan tuh. Jadi saat itu mental saya betul-betul dihajar itu. Mental saya betul-betul dihajar habis-habisan sampai saya bingung nih. Akhirnya ada inisiatif saya ya. Ada salah satu temannya Linda tuh, ya cewek juga. Ternyata si Linda ini suka sama si Eki.
tapi si Eki nggak merespon gitu ya. Itu cerita cinta monyet mereka lah ceritanya, Mas. Saya kan nggak menuju ke situ tuh. Jadi ada nih teman saya nih, ya pokoknya lah nggak usah disebut ya, yang ngomong terakhir yang malam itu ngasih tahu ke Egi bahwa Vina dan Egi itu akan melewati situ. Itu sudah disetting, Mas. Sudah disetting sama si Dinda ya. Nah, itu sudah disetting sama Dinda. Jadi malam itu si Dinda lah yang memberitahu ke Egi bahwa si Vina lagi bersama si Egi. Itu setelah itu beberapa harinya ya, beberapa hari itu saya langsung hilang. Di situ Vina menyebutkan 12 orang, bukan 11, 12. Kenapa Vina menyebutkan 12? Karena Vina tahunya yang ada di TKP.